Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Bagaimana mereka bisa mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus? Alasannya adalah karena nama itu kuasa. Kuasa. Bukan hanya sebuah kata, apalagi terkait dengan orangnya. Kalau di sini, di paroki kita, kalau mau masuk atau mau dapat apa-apa, sambutlah namanya Romo Adrian. Ya, pasti itu. Oh, saya masuk, mau apa? Oh, jemput Romo. Romo siapa? Romo Adrian. Nah, buka pintunya. Atau kalau mau melakukan apa-apa, bilanglah, kata Romo. Romo siapa? Adrian. Ya, terjadi semua. Karena kan berkuasa. Jangan disambut Romo Seto. Karena kalau, katanya siapa? Romo Seto, ya tutup semua, panggil polisinya, ditangkap orangnya. Kanal Romo Seto ya. Ya itu bercanda, tapi benar itu kalau nama itu kuasa, apalagi terkait dengan orangnya. Tetapi, itu alasan mengapa kalau pakai namanya Tuhan Yesus bisa mengusir setan. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Harus bersatu dengan Yesus. Kalau orangnya nama itu gak ada kaitan dengan siapa, ya sama saja. Kalau di sini, katanya Romo siapa? Stefanus, tutup pintunya karena gak ada Stefanus di sini. Tapi kalau sudah berarti dan satu dengan orangnya, bisa ada kuasanya. Nah, sama saja. Kalau Tuhan Yesus itu dikatakan dan benar-benar kita satu dengan Dia, nah kuasa kita Tuhan Yesus. Karena kita satu dengan Dia. Jadi yang penting adalah pertanyaannya bagaimana kita bersatu dengan Tuhan Yesus. Nah, ada yang mengatakan itu berdasarkan darah. Nah, darah. Kalau keturunan Yahudi, ya itu lebih kuat. Tidaklah. Karena pernah kita lihat dari Alkitab suci kan, bahwa ada satu waktu ada yang mengatakan ibumu, saudara-saudarimu ada di luar mencari Anda. Tuhan Yesus bilang, siapa ibuku? Siapa saudara-saudariku? Mereka yang melakukan kehendak Allah. Jadi Tuhan Yesus itu gak mau bersatu dengan kita cuman karena darah. Dulu juga karena ras. Orang Yahudi itu berpikir mengkirakan diri mereka terpilih karena mereka orang-orang Yahudi. Pada saat ada yang bertanya, siapa saudaraku? Yang diharapkan sebagai jawabannya adalah orang-orang Yahudi. Tapi Tuhan Yesus kan kasih perumpamaan. Apa itu? Ada yang orang berjalan dan dirampok dan segalanya menjadi kurban. Ada lewat Romo di sana, melewati saja, ada Levitnya, ada siapa, banyak yang lewat itu. Tapi satu orang yang turun dari kuda itu atau yang dia pakai itu, dan dia benar-benar menyelamatkan orang itu, melayani dia sampai membawa dia ke tempat penginapan untuk dia merasa aman, diamankan dan bisa disembuhkan dari rampukan itu. Dia seorang Samaritan. Maksudnya dia bukan seorang Yahudi, mungkin ada darah sedikit tapi campuran, sudah dianggap gak saudara. Pada saat Tuhan Yesus bertanya, siapa saudara orang ini yang berkurban ini? Mereka gak bisa mengatakan seorang Samaritan, karena susah sekali mereka mengakui bahwa orang ini saudara kita. Cuman mereka bilang, atau orangnya, dia yang pernah menolong orang berkebutuhan ini. Gak bisa menyebut Samaritan. Nah, ras. Ya, kita bisa berbaik kalau ini, ya kalau orang Indonesia ya itu. Atau
keluarga. Kalau keluarga ya udah keluarga. Bukan itu. Ada juga yang mengatakan agama. Dulu kan kita juga sama punya kepikiran dulu. Tidak ada keselamatan di luar agama kita. Outside the church there is no salvation. Di luar agama kita atau gereja kita gak ada keselamatan. Dulu. Karena itu ya boleh saja apapun yang kamu lakukan ke orang yang beda agama, ya bisa boleh-boleh saja. Kalau mau diselamatkan harus menjadi satu dengan kita. Bukan itu. Karena Tuhan Yesus gak menghitung-hitung itu dengan ras, darah, agama. Ya memang agama itu penting, tapi gak sampai itu yang menjadi patuan untuk keselamatannya. Karena kita gak bisa menghalangi Tuhan. Tuhan yang diselamatkan orang Katolik saja ya. Gak bisa. Karena Tuhan itu dia kasih hujan, dapatkan semua. Orang jahat, orang benar, ya semua saja. Jadi kuncinya adalah kita menjadi satu dengan Allah. Apa? Ya, kita melakukan kehendaknya Allah. Nah, di situ kuncinya. Jadi pertanyaan besar sekarang, apalagi kalau mau menjadi seorang berkuasa, bisa mengusir setan dan segala. Setan itu maksudnya semua yang mau mengalahkan kita. Kebiasaan buruk termasuk semua saja. Bagaimana kita menolak itu? Nah, harus bersatu dengan Allah, dengan memulai melakukan kehendaknya. Dan tentu saja kalau mau tambah lagi, nah itu harus berdoa. Karena doa itu intinya adalah bersatu dengan Allah. Kalau kita berdoa, ya pikiran kita, hati kita, seluruh hidup kita diarahkan kepada Tuhan. Itu doa. Masalahnya adalah kalau kita berdoa itu cuman kalau kebutuhan, ada kebutuhannya atau ada keperluan. Kalau di Filipina itu kami punya sekedar cara mengatasi kekejutan itu. Kalau terkejut, kalau ada kegelisahan yang tiba-tiba muncul, disebut 3 nama. Apa itu? Sus Maria Yosef. Apa itu? Yesus, Maria, dan Joseph. Kalau ada jalan, sambil jalan, tiba-tiba nyebrang ular, Yesus Maria Yosef. Terkejut, disebut nama Tuhan Yesus dan Maria dan Joseph. Ya, gitu. Kalau sudah ketakutan, ya bisa bersatu dengan Allah karena ketakutan, tapi bukan itu. Lebih bagus kalau kita bersatu karena kita mau melakukan kehendak Allah. Bukan hanya sekadar ketakutan. Kalau kita berdoakan, kita punya rumus. Bagaimana itu? Kita mendoakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah itu yang paling tinggi. Karena kan Tritunggal, disebut nama Bapa, nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus. 3 nama yang satu Allah. Kalau benar-benar kita menyadari itu dan benar-benar kita bersatu dengan Allah, gak ada yang bisa mengalahkan kita. Jadi kuncinya adalah bersatu dengan Allah. Nah, secara sedikit saja supaya bisa diperhatikan, lihatlah tempat paduan suara kita ada perubahan sedikit. Kelihatannya masih kurang rapi, tapi ya fungsinya sudah ada. Mengapa kita memperbaiki tempat paduan suara? Dan tentu saja paduan suaranya yang kita undang yang hebat-hebat semua. Mengapa? Dan termasuk yang sistem itu yang mixer kita diperbaiki. Sekarang kan sudah lumayan enak ya. Kalau nyanyi itu I have decided, ya sudah bisa dimainkan karena kan sudah enak mic-nya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya, bisa nyanyilah. Mengapa? Karena satu cara bersatu dengan Allah dengan memuji Dia
dengan berdoa memakai lagu-lagu. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu bukan hanya paduan suara kita, mereka kan cuma mengarahkan. Mungkin kasih suara 1, 2, tapi melodinya kita semua bernyanyi. Karena siapa saja yang berdoa dengan lagu-lagu, berdoa 2 kali lipat. Ya, mengapa? Karena kalau kita berdoa dengan lagu, apalagi lagunya enak dan bermakna, ini bukan hanya menyentuh pikiran kita, tapi hati kita bisa terasa, komitmennya lebih kuat. Karena itu bernyanyilah. Nah, itu intinya. Nah, mengapa kita berusaha bikin enak, tempatnya ada AC, suaranya bagus, dan alat-alat ya lumayan mahal, gak apa-apa. Yang penting kita bisa bernyanyi karena kita mau memuji Allah. Tapi kalau kita datang, nah dibiarkan paduan suara nyanyi, kita cuma lihat saja. Itu kalau pulang seperti terpisah, belum menyatu. Tapi kalau kita semua bernyanyi dan kita sudah memuji Allah dengan bebas dan dengan segala kontribusi dan partisipasinya, bisa bersatu. Karena ada rasa enak, bagus, menyenangkan. Bagaimana mau kalau falas? Ya sedikit diam saja. Udah bukan. Bisa nyanyi juga, tapi ya gak apa-apa, Tuhan ngerti kok. Yang penting kita berkontribusi. Karena kan kalau satu cara menghibur diri itu, kita kan ke karaoke. Mengapa? Karena kalau kita bernyanyi ada untungnya, bisa lepas semua. Ya nyanyi keras saja, bisa setelah itu sudah puasnya. Nah, kalau kita bisa menikmati karaoke itu, apalagi untuk Allah, supaya kita bisa menyembahkan doa dan perasaan kita kepada Tuhan. Nah, itu kuncinya. Kalau kita sudah bersatu dengan Allah, dengan cara kita menyembah Dia dengan lagu-lagu dan pujian, kalau kita sudah berusaha melakukan kehendaknya, memperhatikan umat yang berkebutuhan, dan selalu bertanya bagaimana saya bisa memperkaya, membantu, melayani orang lain. Pada saat kita menyambut nama Allah, pasti ada kuasanya. Bukan karena kita, tapi karena kita sudah bersatu dengan Allah. Nah, semoga ini yang terjadi kepada kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.